Di sebuah jalan sepi, seorang pria duduk terpuruk dengan wajah penuh putus asa. Hidupnya hancur. Harapannya hampir hilang. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Seorang wanita cantik turun, memberikan uang, tapi dengan satu syarat yang membuatnya terdiam. Kamu harus turuti semua kemauanku. Pria itu tidak tahu bahwa keputusan kecilnya akan membawanya ke dalam rahasia besar yang mengubah hidupnya selamanya. Hingga akhirnya ia menemukan kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rangga sudah tidak menghitung hari sejak terakhir kali ia tidur dengan tenang. Dulu, ia masih punya rutinitas. Bangun pagi, menyapu lantai kantor, menyeduh kopi untuk para karyawan, lalu diam-diam belajar dari apa yang ia lihat. Ia percaya, suatu hari ia akan naik level. Meski hanya magang, ia punya harapan. Tapi harapan itu runtuh begitu saja. Tidak ada peringatan. Tidak ada kesalahan yang jelas. Ia hanya dipanggil ke ruang manajer, diberi amplop, lalu diminta pergi. Selesai. Seperti ia tidak pernah ada. Sejak hari itu, semuanya berubah. Tabungannya tidak cukup. Kontrakan menunggak. Teman-temannya menjauh pelan-pelan. Dan akhirnya, jalanan menjadi satu-satunya tempat yang tersisa. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Rangga duduk di pinggir trotoar. Lututnya ditekuk. Kedua tangannya menekan kepala. Rambutnya kusut. Wajahnya kotor. Dan matanya kosong. Suara langkah kaki, klakson, dan percakapan orang-orang berlalu begitu saja tanpa makna. Ia bahkan tidak berharap lagi. Sampai suara mesin mobil yang halus itu berhenti tepat di depannya. Awalnya ia tidak peduli. Banyak mobil lewat di jalan ini. Tapi yang satu ini berbeda. Suaranya terlalu halus. Terlalu tenang. Perlahan, ia mengangkat wajah. Mobil hitam itu berkilau, seolah baru keluar dari showroom. Pintu depannya terbuka dengan pelan. Sepasang kaki jenjang keluar terlebih dahulu. Sepatu hak tinggi menyentuh aspal dengan bunyi kecil yang tajam. Rangga menatap tanpa sadar. Wanita itu turun sepenuhnya. Gaun merahnya menempel rapi, rambutnya jatuh panjang di bahu, dan wajahnya terlalu sempurna untuk berada di tempat seperti ini. Ia berdiri tepat di depan Rangga. Tidak tersenyum. Tidak juga marah. Hanya menatap. Dua pria berbadan tegap keluar dari mobil di belakangnya. Berdiri beberapa langkah menjauh. Tatapan mereka waspada, seolah siap bergerak kapan saja. Rangga menelan ludah. Ia tidak tahu harus melihat kemana. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Wanita itu kemudian sedikit menunduk, menyesuaikan tinggi pandangnya dengan Rangga. "Apa kamu butuh uang?" Suaranya lembut, tapi tidak hangat. Pertanyaan sederhana itu terasa aneh. Rangga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita itu, mencoba memahami maksudnya. Wanita itu mengeluarkan selembar uang dari tas kecilnya. Bukan jumlah kecil. Bahkan lebih dari cukup untuk makan beberapa hari. Ia mengulurkannya. Tangan Rangga bergerak sedikit, tapi berhenti di tengah. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Ambil," kata wanita itu singkat. Rangga menghela napas pelan. Perutnya kosong. Kepalanya pusing. Ia tidak punya banyak pilihan. Namun tepat saat jari-jarinya hampir menyentuh uang itu, wanita itu kembali berbicara. "Kamu ambil uang ini, tapi kamu harus turuti apa kemauan saya." Kalimat itu menghentikan segalanya. Rangga menatapnya lagi, kali ini lebih dalam. "Kenapa?" Suaranya serak. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis,
Senyum yang tidak bisa ditebak artinya. Karena saya mau, jawabnya singkat. Jawaban itu membuat dada Rangga terasa sesak. Ini bukan bantuan. Ini sesuatu yang lain. Di belakang wanita itu, kedua pria berbadan tegap tetap diam. Tapi tatapan mereka seolah memberi tekanan tambahan. Rangga melihat ke uang itu lagi. Lalu ke wajah wanita itu. Ada pilihan di sana. Harga diri, atau bertahan hidup. Detik-detik terasa lebih lama dari biasanya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Rangga mengambil uang itu. Wanita itu menarik tangannya perlahan, lalu berdiri tegak kembali. Bagus, katanya pelan. Ia menatap Rangga sejenak lebih lama, seolah memastikan sesuatu. Nama kamu? Tanyanya. Rangga, jawabnya pelan. Wanita itu mengangguk sedikit. Rangga, ia mengulang nama itu, lalu berbalik menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia berhenti dan menoleh. Kita mulai sekarang. Jantung Rangga berdegup lebih cepat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan sama lagi. Mobil itu pergi perlahan, meninggalkan Rangga yang masih duduk di tempatnya, menggenggam uang dengan erat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut, bukan karena lapar, tapi karena sesuatu yang belum ia pahami. Di kejauhan, bayangan wanita itu masih teringat jelas di kepalanya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari ini telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Rangga masih menggenggam uang itu saat mobil hitam tadi berhenti lagi, hanya beberapa meter dari tempatnya duduk. Ia sempat berpikir wanita itu sudah pergi, tapi ternyata tidak. Pintu kembali terbuka. Wanita itu, Clarissa, turun tanpa tergesa. Langkahnya tenang, seolah semuanya sudah berada dalam kendalinya. Kamu masih di situ, ucapnya singkat. Rangga berdiri perlahan. Tubuhnya terasa kaku, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya pelan. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Rangga dari ujung kepala sampai kaki, seperti menilai sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian ia menunjuk ke samping mobilnya. Berdiri di situ, katanya. Rangga mengikuti arah tunjukannya. Selama 1 jam. Jangan bicara. Jangan bergerak. Jangan melihat kemana-mana selain lurus ke depan. Rangga terdiam. Itu saja? Tanyanya, sedikit tidak percaya. Clarissa mengangguk ringan. Itu saja. Sederhana. Tapi terasa aneh. Rangga menatap sekeliling. Jalan itu tidak sepenuhnya sepi. Beberapa orang lalu lalang, kendaraan sesekali melintas. Ia kembali melihat ke arah Clarissa. Wanita itu sudah masuk ke dalam mobil, duduk dengan nyaman di kursi belakang. Kaca mobil perlahan naik, tapi masih cukup transparan untuk melihat keluar. Rangga menghela napas panjang. Lalu ia berdiri di posisi yang diminta. Tegak, diam, menatap lurus ke depan. Menit pertama terasa biasa. Menit kelima mulai terasa canggung. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan. Tatapan mereka berubah-ubah. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada juga yang tertawa kecil. Rangga mencoba mengabaikan semuanya. Ini hanya 1 jam, pikirnya. Namun waktu berjalan lambat. Seorang pria berhenti sejenak di depannya, menatapnya heran. Ngapain lo? Rangga tidak menjawab. Pria itu tertawa kecil, lalu pergi. Tak lama, 2 remaja lewat sambil berbisik-bisik. Salah satu dari mereka bahkan mengangkat ponsel, merekam. Gila, ini apaan sih? Terdengar samar. Rangga tetap diam. Keringat mulai turun dari pelipisnya. Matahari tidak terlalu terik, tapi tekanan dari situasi ini jauh lebih menyengat. Di dalam mobil, Clarissa duduk diam. Matanya tertuju pada Rangga. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi puas. Hanya tatapan datar, namun dalam.
seolah ia sedang mencari sesuatu. Waktu terus berjalan. Menit ke-30, kaki Rangga mulai terasa pegal. Bahunya kaku. Nafasnya sedikit berat. Ia ingin bergerak. Sangat ingin. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, ia teringat uang di tangannya. Dan kalimat itu, "Kamu harus turuti apa kemauan saya." Seorang ibu yang lewat menarik anaknya menjauh saat melihat Rangga. "Jangan dilihat," katanya pelan. Kalimat itu seperti menampar. Rangga menelan ludah. Dadanya terasa sesak, bukan karena fisik, tapi karena rasa yang menumpuk. Ia bukan lagi sekadar orang yang kesulitan. Ia menjadi tontonan. Menit ke-45. Suara tawa mulai terdengar dari sekelompok orang yang berhenti tak jauh dari situ. "Ini performa apa?" Salah satu dari mereka bercanda. Yang lain ikut tertawa. Rangga masih diam. Tatapannya lurus ke depan, tapi pikirannya kacau. Harga dirinya terasa semakin kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apa ini benar-benar layak? Namun sebelum ia sempat menjawab pertanyaannya sendiri, pintu mobil terbuka. Clarissa keluar. Langkahnya tetap tenang. Kerumunan kecil langsung diam saat melihatnya. Ia berjalan mendekati Rangga. Berhenti tepat di depannya. Menatapnya beberapa detik. "Kamu bertahan," ucapnya pelan. Rangga tidak menjawab. Nafasnya sedikit tersengal. Tapi ia berusaha tetap tegak. Clarissa mengangguk tipis. Ia mengeluarkan uang lagi. Kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Diletakkan di tangan Rangga tanpa banyak bicara. Rangga menatap uang itu, lalu kembali ke wajah Clarissa. "Apa ini cukup?" tanyanya. Suaranya masih serak. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit. "Ini baru awal," katanya lirih. Kalimat itu membuat jantung Rangga kembali berdegup cepat. Bukan karena uangnya, tapi karena nada suaranya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permainan. Clarissa berbalik, kembali ke mobilnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. "Besok, waktu yang sama," ucapnya. Tanpa menunggu jawaban, ia masuk dan mobil itu perlahan pergi. Kerumunan mulai bubar. Suara jalanan kembali seperti biasa. Rangga masih berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam uang lebih erat dari sebelumnya. Namun kali ini, rasa yang ia rasakan berbeda. Bukan lega. Bukan juga senang. Melainkan sebuah perasaan aneh yang mulai tumbuh. Campuran antara takut, penasaran, dan sesuatu yang belum ia mengerti. Ia menatap arah mobil itu menghilang. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menunggu hari esok. Keesokan harinya, Rangga datang lebih awal. Ia berdiri di tempat yang sama, bukan karena diminta, tapi karena ia sendiri yang memilih. Ada dorongan aneh yang membuatnya kembali. Bukan hanya soal uang, tapi rasa ingin tahu yang tidak bisa ia hilangkan. Jalanan masih belum terlalu ramai. Angin pagi terasa lebih sejuk dibanding hari sebelumnya. Tapi di dalam dada Rangga, ada ketegangan yang tidak berubah. Mobil itu datang tepat waktu. Tidak lebih cepat. Tidak terlambat. Seolah semuanya sudah diatur. Rangga langsung menegakkan tubuhnya saat mobil itu berhenti. Pintu terbuka, dan Clarissa keluar dengan penampilan yang berbeda dari kemarin. Kali ini ia mengenakan blazer hitam elegan. Rambutnya diikat rapi. Tetap dingin, tetap sulit ditebak. Ia tidak langsung berbicara. Hanya menatap Rangga beberapa detik. "Kamu datang," ucapnya singkat. Rangga mengangguk pelan. "Saya janji." Clarissa tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mencatat itu. "Kali ini ikut saya," katanya. Rangga sedikit ragu. "Kemana?" Clarissa tidak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke mobil, memberi isyarat agar Rangga mengikuti. Dua pria berbadan tegap membuka pintu belakang.
Rangga sempat berhenti sejenak. Ini bukan lagi trotoar. Ini masuk ke dunia yang berbeda. Namun akhirnya ia melangkah masuk. Mobil itu bergerak. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin halus dan suasana sunyi yang terasa menekan. Rangga melirik ke samping. Clarissa duduk dengan tenang, menatap keluar jendela. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah kafe mewah. Kaca besar, interior elegan, dan orang-orang berpakaian rapi di dalamnya. Tempat seperti ini bukan untuk orang seperti Rangga. Ia menelan ludah. Turun, kata Clarissa. Rangga mengikuti. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Beberapa orang menoleh. Tatapan mereka jatuh pada Rangga, lalu kembali ke Clarissa. Kontras itu terlalu jelas. Clarissa berjalan santai menuju salah satu meja di tengah ruangan. Ia duduk tanpa ragu. Rangga masih berdiri. Duduk, ucapnya. Rangga duduk perlahan di seberangnya. Ia merasa tidak nyaman. Kursi itu terlalu bersih untuknya. Tempat itu terlalu mewah. Seorang pelayan datang dengan cepat, menyapa Clarissa dengan hormat. Mereka berbicara singkat, lalu pesanan dibuat tanpa Clarissa melihat menu. Rangga hanya diam. Beberapa pasang mata masih memperhatikan mereka. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Siapa dia? Kok bisa bareng? Rangga menunduk sedikit. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Clarissa, di sisi lain, terlihat tidak terganggu. Ia menyilangkan tangannya di atas meja, lalu menatap Rangga. Kamu tidak nyaman? Tanyanya. Rangga tidak langsung menjawab. Tempat ini bukan untuk saya, katanya jujur. Clarissa mengangguk kecil. Saya tahu. Jawaban itu membuat Rangga sedikit terkejut. Maka dari itu kamu di sini, lanjutnya. Rangga mengerutkan kening. Maksudnya? Clarissa tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Rangga lebih lama dari sebelumnya. Seolah membaca sesuatu di dalam dirinya. Pesanan datang. Makanan mahal yang bahkan Rangga tidak tahu namanya. Ayo makan, kata Clarissa. Rangga ragu. Tangannya kotor. Pakaiannya lusuh. Ia berhenti. Makan, ulang Clarissa. Kali ini sedikit lebih tegas. Rangga akhirnya mengambil alat makan dengan canggung. Suasana di sekitar tetap terasa berat. Setiap gerakannya seperti diperhatikan. Namun yang aneh, Clarissa justru terlihat semakin fokus. Bukan pada makanan, tapi pada Rangga. Setiap gerakan kecil, setiap ekspresi, seolah ia perhatikan dengan teliti. Kenapa saya? Tanya Rangga tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar tanpa ia rencanakan. Clarissa berhenti sejenak. Matanya tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. Karena kamu tidak pura-pura, katanya pelan. Rangga tidak langsung mengerti. Maksudnya? Kamu tidak mencoba terlihat lebih dari apa yang kamu miliki. Kamu tidak menyembunyikan keadaanmu. Lanjutnya. Rangga terdiam. Itu bukan pilihan. Itu karena ia memang tidak punya apa-apa. Tapi bukan itu saja, tambah Clarissa. Ia berhenti lagi. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi ia tahan. Rangga menunggu. Namun Clarissa justru mengalihkan pandangannya. Habiskan makananmu, katanya singkat. Percakapan itu berhenti di sana. Namun bagi Rangga, itu justru membuat semuanya semakin aneh. Ini bukan sekadar perintah. Bukan juga sekadar permainan. Ada sesuatu yang sedang dibangun. Sesuatu yang belum ia pahami. Dan semakin ia mencoba mengerti, semakin dalam ia merasa terjebak di dalamnya. Saat mereka keluar dari kafe, matahari sudah mulai meninggi. Clarissa berhenti di samping mobil. Kamu lakukan dengan baik hari ini, katanya. Rangga hanya mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak.
Tapi ada sesuatu yang menahannya. Clarissa kembali mengeluarkan uang. Kali ini, tanpa syarat tambahan. Namun sebelum Rangga mengambilnya, Clarissa berkata pelan, "Besok berbeda." Kalimat itu singkat, tapi cukup membuat Rangga kembali merasakan hal yang sama seperti kemarin. Ketegangan, penasaran, dan sedikit rasa takut. Mobil itu pergi lagi. Rangga berdiri sendirian di depan kafe mewah itu. Tangannya menggenggam uang, tapi pikirannya jauh dari sana. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Kotor, lusuh, dan asing di tempat itu. Namun yang lebih asing adalah perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Dan ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari ketiga, Rangga tidak lagi menunggu di trotoar. Ia berdiri sedikit menjauh, di bawah pohon besar yang rindang. Bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena ia mulai memahami ritme permainan ini. Clarissa selalu datang tepat waktu. Tidak pernah berubah. Dan benar saja. Mobil hitam itu muncul dari ujung jalan. Melambat, lalu berhenti tidak jauh darinya. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda bahkan sebelum pintu terbuka. Tidak ada ajudan yang turun terlebih dahulu. Pintu belakang terbuka perlahan. Clarissa keluar sendirian. Tanpa kacamata hitam, tanpa ekspresi dingin seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang hilang dari tatapannya. Sesuatu yang biasanya ia sembunyikan dengan rapi. Rangga menyadarinya. "Kamu sudah di sini," ucap Clarissa. Nada suaranya lebih pelan dari biasanya. Rangga mengangguk. "Iya." Tidak ada perintah langsung seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada instruksi aneh. Clarissa hanya berdiri beberapa detik, lalu berjalan melewati Rangga. "Ikut," katanya singkat. Rangga mengikuti tanpa bertanya. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang sama, tapi ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Jalan itu semakin sepi, pohon-pohon semakin rapat, dan suara kendaraan perlahan menghilang. Langkah Clarissa melambat. Ia berhenti di sebuah titik. Sebuah tempat yang terlihat biasa saja bagi orang lain. Tapi tidak bagi Clarissa. Rangga berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan. Clarissa menatap ke depan. Lama. Sangat lama. Seolah waktu berhenti hanya untuknya. "Apa kamu pernah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan kembali?" tanyanya tiba-tiba. Rangga terkejut. Ini pertama kalinya Clarissa bertanya sesuatu yang bukan perintah. Ia berpikir sejenak. "Pernah," jawabnya pelan. "Hidup yang saya punya dulu." Clarissa tidak menoleh. "Tapi itu masih bisa kamu kejar lagi," katanya. Rangga menggeleng kecil, meski Clarissa tidak melihat. Tidak semuanya bisa kembali seperti dulu. Sun. Angin pelan menggerakkan daun-daun di atas mereka. Clarissa menarik napas dalam. "Terkadang," lanjutnya, "yang hilang bukan hanya sesuatu, tapi seseorang." Kalimat itu menggantung di udara. Rangga mulai merasakan arah pembicaraan ini. Ia melihat sekeliling. Jalan itu lurus, sepi, dan tampak biasa. Namun cara Clarissa berdiri di sana, seperti seseorang yang kembali ke tempat lama. Tempat yang menyimpan sesuatu. "Kamu tahu kenapa saya pilih kamu?" tanya Clarissa lagi. Rangga menggeleng. Akhirnya, Clarissa menoleh. Tatapan matanya berbeda. Tidak setajam biasanya. Lebih rapuh. "Karena kamu mengingatkan saya pada seseorang," katanya pelan. Jantung Rangga berdetak lebih cepat. "Seseorang yang dulu ada di sini." Ia menunjuk ke arah jalan di depan mereka. "Di tempat ini." Rangga menelan ludah. "Dia penting?" tanyanya hati-hati. Clarissa tersenyum tipis. Senyum yang bukan bahagia. "Dulu saya pikir tidak," jawabnya. Ia menunduk sedikit. Tapi ketika dia hilang, semuanya berubah.
Rangga tidak berkata apa-apa. Ia bisa merasakan beban dalam kalimat itu. Clarissa berjalan beberapa langkah ke depan, lalu berhenti lagi. Tangannya sedikit mengepal. Orang itu membuat kesalahan. Lanjutnya, kesalahan besar. Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih berat. Dan kesalahan itu, ia berhenti sejenak, menarik napas. Menghancurkan hidup saya. Rangga terdiam. Potongan-potongan mulai terbentuk di kepalanya. Ini bukan lagi sekadar permainan aneh. Ini tentang masa lalu. Tentang luka. Tentang sesuatu yang belum selesai. Clarissa berbalik menghadap Rangga sepenuhnya. Kamu tahu rasanya ketika semua yang kamu bangun runtuh dalam satu malam. Rangga langsung teringat hari ia dipecat. Ia mengangguk pelan. Clarissa memperhatikannya. Beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada kata-katanya, tapi pada cara ia melihat Rangga. Bukan lagi seperti objek, tapi seperti seseorang. Saya ingin tahu, kata Clarissa, suaranya kembali lebih tenang. Seberapa kuat seseorang bisa bertahan ketika semuanya diambil darinya. Rangga mengerutkan kening. Dan saya ingin melihat itu dari kamu. Kalimat itu jelas. Terlalu jelas. Ini bukan kebetulan. Bukan juga spontan. Rangga mulai menyadari satu hal penting. Ia dipilih. Bukan karena siapa dirinya sekarang. Tapi karena siapa yang ia ingatkan. Angin kembali berhembus. Clarissa menatap jalan itu sekali lagi. Lebih singkat kali ini. Lalu ia berbalik. Cukup untuk hari ini, katanya. Tidak ada uang yang langsung diberikan. Tidak ada perintah tambahan. Ia hanya berjalan kembali ke arah mobil. Rangga berdiri di tempatnya. Masih mencoba memahami semuanya. Saat Clarissa hampir masuk ke mobil, ia berhenti sebentar. Tanpa menoleh, ia berkata pelan. Besok. Kamu akan tahu lebih banyak. Pintu tertutup. Mobil pergi. Dan kali ini, Rangga tidak langsung bergerak. Ia menatap jalan kosong itu. Tempat yang tadi ditunjuk Clarissa. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan untuk pertama kalinya, rasa penasarannya berubah. Bukan hanya tentang Clarissa, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang kenapa ia yang dipilih. Malam itu, Rangga tidak kembali ke trotoar seperti biasanya. Ia duduk di sebuah warung kecil yang hampir tutup, memandangi segelas teh yang sudah dingin. Pikirannya tidak berhenti sejak pertemuan terakhir dengan Clarissa. Kalimat demi kalimat terus berputar di kepalanya. Kamu mengingatkan saya pada seseorang. Kesalahan besar. Tempat ini. Semua terasa seperti potongan yang belum lengkap. Rangga bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Bukan hanya tentang Clarissa, tapi tentang alasan kenapa ia terlibat. Ia mengeluarkan ponsel lamanya. Layar retak, baterai lemah, tapi masih bisa digunakan. Dengan koneksi yang tersendat, ia mulai mencari nama itu. Clarissa Mahendra. Banyak artikel muncul. Foto-foto dirinya di acara bisnis, wawancara, penghargaan. Sosok CEO muda yang sukses, tegas, dan berpengaruh. Tidak ada yang aneh di permukaan. Tapi Rangga tidak berhenti. Ia menggulir lebih dalam. Berita lama. Satu artikel menarik perhatiannya. Judulnya sederhana, tapi cukup untuk membuat dadanya berdegup lebih cepat. Tentang kecelakaan. Ia membuka artikel itu. Beberapa tahun lalu, terjadi kecelakaan di sebuah jalan yang familiar. Lokasinya sama seperti tempat Clarissa membawanya tadi siang. Rangga membaca lebih teliti. Sebuah mobil kehilangan kendali di malam hari. Menabrak pembatas jalan. Tidak banyak korban yang diberitakan. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti membaca. Satu orang hilang.
Bukan meninggal. Bukan selamat. Hilang. Nama korban tidak disebutkan secara jelas. Hanya disebut sebagai pria muda yang berada di lokasi kejadian. Rangga mengerutkan kening. Ia membuka artikel lain dan menemukan lanjutan berita itu. Kasusnya tidak pernah benar-benar selesai. Tidak ada kejelasan tentang pria yang hilang itu. Seolah menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun yang lebih menarik, nama Clarissa muncul di bagian bawah artikel. Sebagai salah satu pihak yang terlibat. Bukan sebagai korban. Bukan juga pelaku. Tapi seseorang yang ada di tempat kejadian. Rangga menarik napas dalam. Tangannya sedikit gemetar. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Tempat itu. Seseorang yang hilang. Kesalahan besar. Dan dirinya, yang dianggap mirip. Ia menutup ponselnya perlahan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan kebetulan. Hari berikutnya, Rangga datang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ia menunggu perintah. Tapi karena ia membawa pertanyaan. Banyak pertanyaan. Mobil itu datang seperti biasa. Namun kali ini, sebelum Clarissa sempat berbicara, Rangga sudah lebih dulu membuka suara. Itu tempat kecelakaan. Ya. Suasana langsung berubah. Ajudan yang berdiri di dekat mobil saling melirik. Clarissa terdiam. Tatapannya langsung tertuju pada Rangga. Lebih tajam dari sebelumnya. Kamu cari tahu, ucapnya pelan. Bukan pertanyaan. Lebih seperti pernyataan. Rangga tidak mundur. Seseorang hilang di sana, lanjutnya. Dan kamu ada di situ. Beberapa detik terasa sangat lama. Clarissa melangkah mendekat. Tidak ada senyum. Tidak ada emosi yang jelas. Hanya tatapan yang dalam dan berat. Kamu tidak seharusnya ikut campur lebih jauh, katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat suasana terasa menekan. Rangga menggeleng. Saya sudah di dalam ini sejak kamu pilih saya, jawabnya. Kalimat itu membuat Clarissa terdiam sesaat. Ada perubahan kecil di wajahnya. Seperti ada sesuatu yang terusik. Apa dia? Rangga berhenti sejenak. Orang yang kamu maksud? Clarissa tidak langsung menjawab. Ia berjalan melewati Rangga, menuju tempat yang sama seperti kemarin. Langkahnya lebih cepat. Rangga mengikuti. Sesampainya di titik itu, Clarissa berhenti. Ia menatap jalan di depannya. Lalu berkata pelan. Dia tidak hilang. Rangga terdiam. Jawaban itu tidak ia duga. Lalu, Clarissa menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu. Dia pergi, karena pilihan, lanjutnya. Rangga semakin bingung. Pilihan siapa? Clarissa membuka matanya, menatap lurus ke depan. Pilihan saya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa berat. Rangga tidak langsung mengerti. Tapi satu hal mulai jelas. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini tentang keputusan. Tentang sesuatu yang terjadi sebelum dan setelah malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Rangga melihat sisi lain dari Clarissa. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai wanita dingin. Tapi sebagai seseorang yang menyimpan beban yang belum pernah ia lepaskan. Angin berhembus pelan. Sunyi kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, sunyi itu tidak kosong. Ia penuh dengan sesuatu yang belum diungkapkan. Dan Rangga tahu, ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tidak ada lagi perintah aneh seperti berdiri berjam-jam. Tidak ada lagi permainan yang mempermalukan. Tapi justru itu yang membuat Rangga semakin waspada. Clarissa masih datang. Masih di waktu yang sama. Masih dengan mobil yang sama. Namun sikapnya berbeda. Hari itu, ia hanya duduk di dalam mobil dengan jendela sedikit terbuka. Masuk, ucapnya singkat.
Rangga tidak banyak bertanya. Ia masuk dan duduk di kursi belakang, berhadapan langsung dengan Clarissa. Tidak ada ajudan kali ini. Mobil berjalan perlahan, tanpa tujuan yang jelas. Beberapa menit berlalu dalam diam. Namun diam kali ini terasa berbeda. Tidak menekan seperti sebelumnya. Lebih berat. Apa yang kamu lihat dari saya? Tanya Clarissa tiba-tiba. Rangga sedikit terkejut. Pertanyaan itu terlalu langsung. Ia berpikir sejenak. Orang yang terbiasa mengendalikan semuanya. Jawabnya jujur. Clarissa menatapnya. Dan Rangga ragu sesaat, tapi tetap melanjutkan. Dan seseorang yang tidak pernah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Mobil seketika terasa lebih sunyi. Sopir di depan tidak bereaksi. Tapi suasana di dalam berubah. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah ke arah jendela. Beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Bukan karena senang. Lebih seperti mengakui sesuatu. Kamu cepat belajar, katanya pelan. Rangga tidak merasa itu pujian. Kalau begitu, kenapa saya? Tanyanya lagi. Kenapa bukan orang lain? Clarissa menarik napas dalam. Tangannya bertumpu di pangkuannya. Kamu bukan orang pertama, katanya. Jawaban itu membuat Rangga langsung menoleh. Maksudnya? Clarissa tetap menatap keluar. Saya sudah mencoba beberapa orang. Lanjutnya. Orang-orang yang terlihat mirip. Rangga merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Dan mereka tidak bertahan. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan banyak hal. Rangga terdiam. Ia bukan pilihan pertama. Ia hanya yang bertahan lebih lama. Mobil berhenti di pinggir jalan. Tempat itu tidak asing lagi. Jalan yang sama. Titik yang sama. Clarissa keluar lebih dulu. Rangga mengikuti. Hari itu lebih sepi dari biasanya. Langit sedikit mendung. Angin terasa lebih dingin. Clarissa berdiri di titik itu, seperti selalu. Namun kali ini, ia tidak langsung berbicara. Ia hanya melihat ke depan. Rangga berdiri di sampingnya. Beberapa detik berlalu. Lalu Clarissa berkata pelan, "Dia juga seperti kamu." Kalimat itu membuat Rangga langsung menoleh. Dalam hal apa? Clarissa tidak melihatnya. Tidak banyak bicara. Tidak suka mengeluh. Dan ia berhenti sejenak. Selalu bertahan lebih lama dari yang orang kira. Jantung Rangga berdetak lebih cepat. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Clarissa menutup matanya sebentar. Seolah menimbang sesuatu. Lalu ia membuka lagi. Namun kali ini, ia menoleh langsung ke arah Rangga. Tatapan mereka bertemu. Dekat. Terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Orang yang seharusnya tidak saya biarkan pergi, katanya pelan. Kalimat itu tidak terdengar seperti penjelasan. Lebih seperti penyesalan. Rangga tidak langsung menjawab. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Tapi keterhubungan. Tanpa ia sadari, ia mulai memahami arah semua ini. Ini bukan tentang menghukum. Bukan juga tentang mempermainkan. Ini tentang mengulang. Mengulang sesuatu yang tidak sempat diselesaikan. Dan tanpa ia sadari, ia sedang menggantikan seseorang. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun jatuh perlahan di sekitar mereka. Clarissa memalingkan wajah lagi. Kamu boleh berhenti kapan saja, katanya tiba-tiba. Rangga sedikit terkejut. Kenapa kamu bilang itu sekarang? Clarissa tidak menjawab langsung. Karena setelah ini, ia berhenti. Kamu tidak akan bisa melihat saya dengan cara yang sama. Kalimat itu membuat suasana berubah lagi. Lebih dalam. Lebih berat. Rangga menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Clarissa sebagai seseorang yang lebih tinggi darinya. Ia melihatnya
Sebagai seseorang yang sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Apa yang akan kamu tunjukkan? Tanya Rangga pelan. Clarissa menatap jalan di depan. Lama. Sangat lama. Lalu ia berkata, kebenaran yang seharusnya tidak kamu ketahui. Sunyi kembali jatuh. Namun kali ini, sunyi itu terasa seperti batas. Batas antara apa yang selama ini disembunyikan dan apa yang akan segera terungkap. Rangga menarik napas dalam. Ia tahu satu hal. Ia bisa pergi sekarang. Mengakhiri semuanya. Tapi kakinya tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana. Di titik yang sama. Di samping seseorang yang perlahan membuka luka lamanya. Dan tanpa ia sadari, ia tidak lagi berada di luar cerita ini. Ia sudah menjadi bagian di dalamnya. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana yang sudah tegang sejak awal. Rangga berdiri di titik yang sama, tapi kali ini bukan hanya menunggu. Ia siap mendengar sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Mobil datang tanpa suara mencolok. Clarissa turun perlahan. Tidak ada kata pembuka. Tidak ada basa-basi. Ia langsung berjalan menuju titik itu. Rangga mengikuti. Langkah mereka sejajar. Tapi terasa seperti dua dunia yang berbeda sedang mendekat. Sesampainya di sana, Clarissa berhenti. Ia tidak langsung bicara. Tangannya masuk ke dalam tas kecil yang selalu ia bawa. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah foto. Kertasnya sudah sedikit kusam, tapi masih jelas. Clarissa mengulurkannya ke arah Rangga. Lihat, katanya pelan. Rangga mengambil foto itu dengan hati-hati. Saat matanya jatuh ke gambar di dalamnya, dadanya langsung terasa sesak. Seorang pria berdiri di dalam foto itu. Wajahnya sangat mirip. Bukan sekadar mirip, hampir sama. Rangga terdiam. Tangannya sedikit gemetar. Siapa dia? Suaranya nyaris tidak keluar. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rangga, memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajahnya. Namanya Arga, katanya akhirnya. Nama itu terasa asing. Tapi wajah itu, tidak. Rangga mengernyit. Apa hubungan dia dengan saya? Clarissa menarik napas dalam. Matanya tidak lepas dari Rangga. Dia kakakmu. Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. Rangga membeku. Pikirannya kosong beberapa detik. Seolah semua suara di sekitarnya hilang. Itu tidak mungkin, katanya pelan. Suaranya goyah. Saya tidak punya kakak. Clarissa mengangguk kecil. Kamu memang tidak tahu, jawabnya. Rangga menatapnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Tapi tidak ada. Hanya keseriusan yang dingin, dan sedikit luka. Orang tuamu tidak pernah bilang, tanya Clarissa. Rangga menggeleng perlahan. Napasnya mulai tidak teratur. Arga meninggalkan rumah saat kamu masih kecil, lanjut Clarissa. Sangat kecil sampai kamu tidak akan ingat. Rangga mencoba mengingat. Tapi tidak ada. Tidak ada bayangan. Tidak ada kenangan. Hanya kekosongan. Kenapa dia pergi? Tanya Rangga. Clarissa menunduk sebentar. Seolah pertanyaan itu membawa kembali sesuatu yang berat. Karena saya. Jawabnya. Rangga langsung menatapnya. Maksudnya. Clarissa mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya tidak lagi dingin. Lebih jujur. Kami saling kenal. Dekat. Katanya. Terlalu dekat. Angin berhembus pelan. Daun-daun kembali jatuh di sekitar mereka. Dia orang yang sederhana, lanjut Clarissa. Tidak seperti dunia saya. Rangga menggenggam foto itu lebih erat. Potongan demi potongan mulai tersusun. Kecelakaan itu. Ia berhenti. Dia ada di sana. Clarissa mengangguk. Iya. Sun. Rangga menelan ludah.
lalu dia hilang. Clarissa menggeleng pelan. Tidak, katanya. Dia tidak hilang. Kalimat itu membuat jantung Rangga kembali berdegup keras. Dia pergi. Setelah malam itu. Rangga mengernyit. Kenapa? Clarissa tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan di depan mereka. Matanya mulai terlihat basah. Meski ia menahannya. Karena saya membuat pilihan, katanya pelan. Rangga merasakan sesuatu yang berat dalam nada itu. Pilihan apa? Clarissa menutup matanya sebentar. Lalu membukanya lagi. Kecelakaan itu bukan sepenuhnya kecelakaan, katanya. Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Apa maksud kamu? Clarissa menatap Rangga langsung. Tapi sebelum kamu menyimpulkan apapun, lanjutnya, kamu harus tahu semuanya. Ia mengambil satu langkah lebih dekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Arga ada di mobil itu, bersama saya, katanya. Rangga menahan napas. Dan malam itu, saya memilih sesuatu yang tidak seharusnya saya pilih. Kalimat itu menggantung. Tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat segalanya terasa runtuh. Rangga menatap foto itu lagi. Wajah pria itu. Wajah yang hampir sama dengannya. Kakak yang tidak pernah ia tahu. Dan sekarang, terkait dengan semua ini, kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanya Rangga. Suaranya lebih dalam, lebih berat. Clarissa menatapnya tanpa menghindar. Karena kamu bertahan sampai sejauh ini, jawabnya. Jawaban itu tidak terasa seperti alasan. Lebih seperti pengakuan. Bahwa semua ini memang diarahkan, dirancang. Dan Rangga adalah bagian dari itu. Angin berhenti sejenak. Suasana terasa hening. Tapi bukan hening yang kosong. Ini hening yang penuh dengan kebenaran. Yang baru saja dibuka sedikit. Dan Rangga tahu. Apa yang akan ia dengar selanjutnya. Akan mengubah segalanya. Udara terasa semakin berat. Rangga masih memegang foto itu. Tapi kini tangannya tidak lagi sekadar gemetar. Ada emosi lain yang mulai muncul. Campuran antara marah, bingung, dan sesuatu yang sulit ia tahan. Lanjutkan, ucapnya pelan. Clarissa tidak menghindar kali ini. Ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, ia mulai, suaranya lebih rendah dari biasanya. Kami bertengkar. Rangga menatapnya tanpa berkedip. Arga ingin pergi. Dia sudah lelah dengan dunia saya. Dengan semua tekanan, semua aturan. Lanjutnya, dia ingin hidup sederhana, jauh dari semuanya. Rangga menggenggam foto itu lebih erat. Dan kamu tidak mau dia pergi. Clarissa mengangguk. Iya. Jawaban itu jujur. Terlalu jujur. Kami berdebat di dalam mobil. Suasana tidak terkendali. Saya tidak mau kehilangan dia, tapi saya juga tidak mau berubah. Angin kembali berhembus, membawa suara daun yang saling bergesekan. Saat itu, saya menyetir, lanjut Clarissa. Rangga menelan ludah. Kecepatan mobil meningkat. Saya tidak fokus. Emosi saya terlalu besar. Ia berhenti sejenak, seolah mengulang kejadian itu di kepalanya. Arga menyuruh saya berhenti, katanya. Dia teriak, minta saya sadar. Rangga bisa membayangkannya. Mobil melaju. Suara emosi. Ketegangan. Lalu, tanyanya. Clarissa menatap lurus ke depan. Mobil kehilangan kendali. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya terasa besar. Menabrak pembatas jalan. Sun. Tidak ada suara lain. Hanya napas mereka yang terdengar. Rangga menunggu. Ia tahu. Itu belum selesai. Setelah itu, suara Clarissa mulai berubah. Semuanya jadi kabur. Matanya sedikit berkaca-kaca. Mobil berhenti. Saya masih sadar. Rangga menatapnya lebih dalam. Arga,
Clarissa menutup matanya beberapa detik, lalu membukanya lagi. Dia terluka. Jawaban itu singkat, tapi cukup. Dia masih hidup? Tanya Rangga cepat. Clarissa tidak langsung menjawab. Dan jeda itu sudah memberi banyak arti. Dia masih bisa bicara, katanya akhirnya. Jantung Rangga berdegup keras. Dia minta saya keluar dari mobil. Minta cari bantuan. Rangga menggigit bibirnya. Lalu kamu? Clarissa menarik napas panjang. Ini bagian yang paling berat. Saya keluar. Rangga sedikit lega. Tapi hanya sesaat. Karena Clarissa belum selesai. Saya berdiri di luar mobil. Lanjutnya, melihat keadaan. Suaranya mulai bergetar. Orang-orang belum ada. Jalan sepi. Rangga menunggu. Dadanya mulai terasa sesak. Dan saat itu, Clarissa berhenti. Saya harus memilih. Kalimat itu kembali muncul. Pilihan. Memilih apa? Suara Rangga hampir tidak terdengar. Clarissa menatapnya langsung. Matanya kini benar-benar terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Menolong dia, atau menyelamatkan diri saya. Waktu terasa berhenti. Rangga membeku. Apa maksud kamu? Suaranya mulai naik. Clarissa tidak mundur. Saya tahu kalau saya tetap di situ, semuanya akan selesai. Karir saya. Hidup saya. Semua yang saya bangun. Katanya. Setiap kata terasa berat. Dan kamu pergi. Rangga melanjutkan pelan. Clarissa mengangguk. Iya. Jawaban itu jatuh seperti beban. Rangga langsung menarik napas dalam. Tidak percaya. Kamu tinggalkan dia di sana. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan tambahan. Hanya satu jawaban. Iya. Sunyi langsung menghantam. Lebih keras dari sebelumnya. Rangga mundur satu langkah. Tangannya mengepal. Dia kakak saya. Ucapnya. Suaranya bergetar. Clarissa tidak bergerak. Saya tahu. Jawaban itu tidak menenangkan apapun. Mungkin, kalau kamu tetap di sana. Rangga berhenti, emosinya mulai naik. Dia masih hidup. Clarissa menutup matanya. Kalimat itu seperti pisau yang sudah terlalu sering ia rasakan. Saya tahu. Ulangnya. Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya. Tanpa ditahan. Saya tahu, suaranya melemah. Dan itu yang saya bawa setiap hari. Rangga terdiam. Amarahnya masih ada. Tapi di depan matanya sekarang. Bukan hanya seorang CEO dingin. Tapi seseorang yang hancur. Saya kembali beberapa menit kemudian. Lanjut Clarissa. Dengan bantuan. Rangga menatapnya lagi. Dan Clarissa menggeleng pelan. Dia sudah tidak ada. Kalimat itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat semuanya runtuh. Rangga menunduk. Tangannya masih memegang foto itu. Sekarang terasa jauh lebih berat. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanyanya. Suaranya lebih rendah. Lebih dalam. Clarissa menatapnya dengan mata basah. Karena saya tidak pernah bisa memaafkan diri saya sendiri, katanya. Angin kembali berhembus. Dingin. Kosong. Saya mencari orang yang mirip dia, lanjutnya. Berharap, mungkin kali ini saya bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Rangga langsung mengerti. Semua ini, semua perlakuan, semua pertemuan, bukan kebetulan. Ia adalah pengganti. Kesempatan kedua yang tidak pernah benar-benar ada. Dan kini semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Hanya tersisa satu hal. Pilihan. Yang kali ini, ada di tangan Rangga. Tidak ada suara untuk beberapa saat. Hanya angin yang lewat. Dan napas Rangga yang mulai tidak teratur. Foto di tangannya terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Wajah Arga,
Kini bukan sekadar orang asing. Itu darahnya, kakaknya, dan wanita di depannya adalah orang yang meninggalkannya. Rangga mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya berubah. Tidak lagi bingung, tapi penuh tekanan. Kamu menjadikan saya pengganti dia, ucapnya. Bukan pertanyaan. Clarissa tidak menyangkal. Iya. Jawaban itu tidak lagi mengejutkan, tapi tetap menyakitkan. Rangga tertawa kecil. Bukan karena lucu, lebih karena tidak percaya. Semua ini, ia menggeleng pelan. Berdiri di pinggir jalan, dipermalukan, diajak ke tempat mewah. Ia menatap Clarissa tajam. Itu semua untuk apa? Clarissa menahan napas. Untuk melihat, apakah kali ini saya akan memilih berbeda. Rangga terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Kamu ingin mengulang malam itu, katanya pelan. Clarissa mengangguk, tapi dengan akhir yang berbeda. Sunyi kembali jatuh. Rangga menatap jalan di depan mereka. Tempat yang sama. Tempat semuanya terjadi. Kamu sadar ini tidak masuk akal, ucapnya. Clarissa tidak menjawab, karena ia tahu. Itu memang tidak masuk akal. Kakak saya sudah tidak ada, lanjut Rangga. Dan kamu mencoba menggantinya. Dengan saya. Nada suaranya mulai naik. Ada amarah yang akhirnya muncul. Clarissa tetap diam. Ia menerima semua itu. Kenapa saya harus ikut dalam ini? Tanya Rangga. Suaranya lebih keras. Lebih tajam. Clarissa menatapnya. Matanya masih basah. Karena saya tidak punya cara lain, jawabnya. Jawaban itu jujur. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Rangga berjalan beberapa langkah menjauh. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Pikirannya kacau. Semua yang ia alami beberapa hari ini, tiba-tiba punya arti yang berbeda. Ia bukan sekadar orang yang dibantu. Ia bukan juga seseorang yang dipilih karena kebetulan. Ia adalah bayangan. Pengganti. Dan itu terasa menghancurkan. Jadi sekarang apa? Tanya Rangga tanpa menoleh. Kamu mau apa dari saya? Clarissa tidak langsung menjawab. Beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Keputusan. Rangga berbalik. Keputusan apa lagi? Clarissa melangkah mendekat. Perlahan. Namun pasti. Kali ini, kamu yang memilih. Kalimat itu membuat Rangga mengerutkan kening. Maksudnya. Clarissa berdiri tepat di depannya. Jarak mereka tidak jauh. Kalau kamu ada di malam itu, katanya, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan itu menghantam langsung. Rangga terdiam. Ia tidak menjawab. Tidak bisa. Itu tidak adil, katanya akhirnya. Clarissa mengangguk. Iya, memang tidak. Sunyi. Namun kali ini, sunyi itu seperti tekanan yang menunggu jawaban. Kamu bisa pergi sekarang, lanjut Clarissa. Lupakan semua ini. Ia berhenti sejenak. Atau. Rangga menatapnya. Atau apa? Clarissa menarik napas dalam. Hadapi ini bersama saya. Kalimat itu tidak terdengar seperti permintaan. Lebih seperti pengakuan. Bahwa ia tidak bisa sendiri lagi. Rangga menatapnya lama. Sangat lama. Di depannya bukan lagi CEO yang dingin. Tapi seseorang yang benar-benar hancur oleh masa lalunya. Namun itu tidak menghapus kenyataan. Bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Pilihan yang merenggut nyawa. Dan sekarang, Rangga yang harus memutuskan arah semuanya. Ia menunduk. Melihat foto di tangannya sekali lagi. Wajah itu mirip dengannya. Tapi bukan dirinya. Ia menghela napas panjang. Lalu mengangkat wajahnya kembali. Tatapannya lebih tenang. Namun lebih dalam. Saya tidak bisa jadi dia,
ucapnya pelan. Clarissa tidak bergerak. Tapi saya juga tidak akan lari, lanjut Rangga. Kalimat itu membuat sesuatu berubah di wajah Clarissa. Sedikit. Sangat kecil. Namun nyata. Rangga melangkah mendekat. Kamu tidak bisa mengulang masa lalu, katanya. Tapi kamu masih bisa memilih sekarang. Clarissa menatapnya. Tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat memegang kendali. Ia hanya mendengarkan. Seseorang akhirnya berdiri di hadapannya. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan di titik itu, arah cerita berubah. Bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang apa yang akan dilakukan setelah semua ini terbuka. Langit mulai gelap perlahan. Awan yang sejak tadi menggantung akhirnya menurunkan hujan tipis. Butirannya jatuh pelan, membasahi jalan yang menjadi saksi semua cerita yang terbuka hari itu. Rangga dan Clarissa masih berdiri di tempat yang sama. Namun suasana di antara mereka sudah berbeda. Tidak ada lagi permainan. Tidak ada lagi rahasia. Yang tersisa, hanya kebenaran. Clarissa tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada Rangga. Seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Rangga menghela napas panjang. Hujan mulai membasahi rambut dan pakaiannya. Tapi ia tidak peduli. Ada satu hal yang belum kamu lakukan, katanya pelan. Clarissa mengerutkan kening sedikit. Apa? Rangga menatap lurus ke matanya. Kamu belum benar-benar menghadapi semuanya. Clarissa terdiam. Saya sudah bilang semuanya, jawabnya pelan. Rangga menggeleng. Bukan ke saya, katanya. Ke dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Clarissa membeku. Hujan semakin deras. Suara rintiknya mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa lebih dalam. Kamu terus mencari cara untuk mengulang, lanjut Rangga. Karena kamu belum menerima apa yang sudah terjadi. Clarissa menunduk. Tangannya mengepal pelan. Saya tidak tahu caranya, bisiknya. Suara itu hampir hilang tertelan hujan. Rangga melangkah lebih dekat. Mulai dari mengakui, katanya. Clarissa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Bahwa kamu salah. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa seperti sesuatu yang selama ini ia hindari. Beberapa detik berlalu. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Clarissa tidak menahan dirinya lagi. Air matanya jatuh bersama hujan. Saya salah, ucapnya. Suaranya pecah. Saya egois. Saya takut kehilangan semuanya. Dan saya memilih diri saya sendiri. Setiap kata keluar dengan berat. Seolah selama ini terkunci. Saya meninggalkan dia, lanjutnya. Dan saya tidak pernah bisa memperbaikinya. Rangga diam. Ia mendengarkan. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai seseorang yang akhirnya melihat kebenaran itu utuh. Clarissa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya tidak tertahan lagi. Bukan tangis kecil. Bukan sekadar sedih. Ini adalah tangis seseorang yang selama bertahun-tahun memendam semuanya sendirian. Rangga berdiri di depannya. Tidak menyentuh. Tidak menghentikan. Ia hanya ada di sana. Dan itu cukup. Beberapa saat kemudian, Clarissa menurunkan tangannya. Napasnya masih berat. Matanya masih basah. Saya tidak pantas dimaafkan, katanya pelan. Rangga menatapnya. Hujan mulai mereda sedikit. Bukan saya yang menentukan itu, jawabnya. Clarissa terdiam. Lalu siapa? Rangga menghela napas. Dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Clarissa terdiam lebih lama. Ia tidak langsung mengerti. Tapi ia merasakannya. Selama ini, ia tidak pernah memberi ruang untuk dirinya sendiri. Tidak pernah memberi kesempatan untuk berhenti. Hanya terus mengulang. Dan mengulang. Rangga menatap jalan di depan mereka. Tempat semuanya dimulai.
Kakak saya tidak akan kembali, katanya pelan. Clarissa menunduk. Tapi saya yakin, lanjut Rangga. Dia tidak ingin kamu terus hidup seperti ini. Hujan hampir berhenti. Hanya tersisa rintik kecil. Clarissa menggigit bibirnya. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Rangga melangkah mundur 1 langkah. Memberi jarak. Saya tidak akan jadi dia, katanya sekali lagi. Clarissa mengangguk pelan. Saya tahu. Tapi saya juga tidak akan membenci kamu selamanya. Kalimat itu membuat Clarissa langsung mengangkat wajahnya. Ada harapan kecil yang muncul di matanya. Rangga menatapnya dengan tenang. Saya memilih untuk tidak membawa kebencian itu, lanjutnya. Sun. Namun kali ini bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti ruang yang terbuka. Clarissa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, napas itu terasa lebih lega. Beban itu belum hilang sepenuhnya. Tapi tidak lagi seberat sebelumnya. Terima kasih, ucapnya pelan. Rangga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Lalu berbalik. Melangkah menjauh dari tempat itu. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Clarissa tidak menahannya. Ia hanya berdiri di sana. Menatap punggung Rangga yang semakin jauh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin menghentikan seseorang yang pergi. Karena kali ini, ia tahu, ini bukan kehilangan. Ini adalah awal. Hujan berhenti. Langit mulai terang sedikit demi sedikit. Dan di jalan yang sama, tempat yang dulu menyimpan luka, akhirnya menjadi tempat di mana seseorang mulai belajar melepaskan.